Habis 1 4. 1 sampai 2. berapa kali? 2 kali. Nanti kom. Bisa. Kalau nggak kompak kita muter lagi dari angka 8. Ini bisa sampai jam 12 malam nih. Kenapa? Mau tes atau mulai? Kita tes mulai ya nanti. Mulai tes. Kelihatannya aku udah sering games-games kayak gini. 1 sampai 8, 1 sampai 6, 1 sampai 4, 1 sampai 2 kayaknya gampang. Nah, kita kinestetika. Kalau cuma disampaikan aja, Anda bisa melihat berarti visualnya jalan. Ada sebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan berarti auditori. Nah, kinestetiknya gimana? Pada saat kita bilang 1 sampai 8 berapa kali? Tangan apa ini? Kanan apa kiri? Acukan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa kali? 1 sampai 8 tangan. Kanan. 1 sampai 8 kaki. 1 sampai 4. 1 sampai 2 kaki. Energinya bagus, namun saya menyalahi SOP. Jadi tidak kompak. Mulai dari angka 8 lagi. Are you ready? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2. Ada yang lip sync. Keluar suaranya, nggak bisa. Benar-benar dikeluarin. Saya dengar suaranya paling keras nih. Luar biasa ini. Lip sync. Oke, harus kompak. Grup 2 berapa? Kurang lebih sama. Grup 3? 12. Dari semua yang sudah tertulis, Anda diskusikan 3 atau 4 maksimal. Mana yang paling penting yang bisa meningkatkan pilih 3 saja, maksimal 4. 4 boleh kalau Anda pilih, kalau Anda bingung, diskusikan. Kita ngomong influence ya.
Ya. Udah koordinasi ya. Dua pikiran dalam satu. Tolong nyalain lampunya, Mas. Setelah kita melihat video tadi ya, itu cerita mengenai bagaimana sang aku atau disebut kesadaran secara ilmiah tadi, awareness, ya, yang mengendalikan. Kesannya apa? Apa yang paling berkesan dari video ini? Hah? Apa itu maksudnya? Oh ya, Vicky dibelah kan, otak kiri otak kanannya karena dia depresi berat, ada terapi lain kecuali dibelah. Ternyata kepribadiannya terbelah. Satu mau melakukan ini, satu mau melakukan itu ya, semua ada dua kan dalam dirinya. Oke, itu apa lagi? Cara kerja otak. Apa lagi? Persis. Sampai sekarang kita nggak mampu ya untuk menyamai luar biasa kita. Apa lagi? Tahu sekarang kesadaran kalau pembahasan aku yang mengendalikan otak di otak kanan, betul nggak? Sulit untuk dibuktikan secara ilmiah, tetapi pada saat secara medis dilakukan operasi, kesadaran sudah terpelah. Berarti dia melingkupi semuanya. Ya. Oke, kita nggak usah berteori terlalu banyak, tapi kita bisa berlatih untuk mengenal sang aku. Mau nggak? Kesadaran. Wah, ini serius nih, ceritanya asik nih. Oke ya. Saya akan tunjukkan slide, kemudian kita merespon sama-sama. Bapak Ibu perhatikan, gambar di slide ini berputar ke arah jarum jam. Ke arah mana? Ke arah jarum jam. Mudah, semuanya bisa melihat. Siapa yang bisa melihat gambar ini berputar ke arah jarum jam, angkat tangannya tinggi-tinggi. Ibu, ini bisa lihat. Bu Julian minta berlawanan. Yang saya minta awalnya ke kiri kan, ke arah jarum jam, betul? Awalnya itu, bisa lihat? Bisa ya? Oke. Lihat sekarang. Sekarang jarum jam. Mudah dilihat? Mudah. Ada sebagian kita langsung sebentar melihat, tapi sebentar kemudian ternyata berputar melawan arah jarum jam. Coba sekarang kita melihat gambar ini berputar melawan arah jarum jam. Ada? Bisa? Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah bisa melihat gambar di depan ini berputar melawan arah jarum jam? Tunjuk tangannya. 1, 2, 3. Pak Rama, Bu Nita, sama Pak Eka. Pak Diki bisa, Pak Hendra sudah bisa. Melawan arah jarum jam, berputarnya melawan arah jarum jam seperti ini, ya, melawan arah jarum jam. Yang lain belum bisa? Ibu udah mulai bisa? Bapak nggak bisa. Siapa yang bisa membantu? Kok bisa melihat? Caranya gimana? Kasih mic. Enggak, kasih tahu caranya kok bisa, Pak Eka. Metodenya gimana Bapak bisa melihat gambar ini melawan arah jarum jam? Saya juga bingung tuh, tiba-tiba dia berputar balik aja. Bapak fokusnya di mana? Kenapa? Memfokuskannya di mana? Oh, waktu dia berbalik. Waktu dia mutar. Waktu dia mutar ke arah jarum, pas fokusnya di kaki. Kaki. Tapi kalau ini, kalau ketika melawan arah jarum jam, itu fokus arah saya lupa di mana, tapi tiba-tiba
Coba Anda lihat, kira-kira di mana? Di tangan ya. Di tangan, di sininya. Diputar nih, gitu. Oke, gak apa-apa. Ini tidak benar tidak salah. Setiap orang punya pandangan berbeda. Pak Diki? Tadi ketika pindah ke tumit paling bawah. Tumit paling bawah, kaki kiri, kaki kanan. Oke, ini, yang ini. Iya. Oke, langsung ganti. Ya. Jadi Bapak bisa melihat berputar melawan arah jarum jam dengan memfokuskan di sini. Oke, itu metode Bapak. Bu Nita? Oh, putarnya langsung ke arah jarum jam. Melawan arah jarum jam. Sekarang kalau saya tanya Ibu bisa melihat searah jarum jam? Bisa nggak? Enggak. Oke, fokusnya semua. Pertanyaannya supaya jelas. Bu Nita, pertanyaannya, bisa melihat gambar ini berputar searah jarum jam? Bu Nita? Bisa. Udah bisa ya. Sekarang melawan arah jarum jam juga bisa? Oke. Siapa Bapak Ibu yang sudah bisa melihat melawan arah jarum jam? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, angkat tangannya Pak. Pak Dwi, ayo oke Pak? Masih belum bisa. Siapa yang bisa bantu Pak Diki untuk bisa melihat melawan arah jarum jam? Siapa tahu ada metode yang Coba kasih tahu. Pak Rama. Bantu Pak Dwi, gimana caranya Bapak bisa melihat gambar ini berputar? Kalau dia berputar searah jarum jam, kaki kanan yang diangkat. Kaki kanan. Ini berputar sebelah kiri, berarti sudah melawan arah jarum jam, sebelah kiri yang diangkat. Sebelah kiri yang diangkat. Ini kan berlawanan arah jarum jam, kaki kiri. Kalau Terangkan dia ke searah Pak jarum Dwi. jam, kaki kanan. Terangkan ke Pak Dwi. Ini lagi berputar berlawanan arah jarum jam, kaki kiri yang diangkat. Kaki kiri yang diangkat mana yang ini? Coba ditunjuk pakai ini, mau pakai pointer. Sorry. Yang tengah ya Pak ya, yang boleh tengah. Ini kiri, ini kan. Jadi istilahnya jangan kiri kanan. Searah jarum jam atau melawan arah jarum jam gitu aja supaya sama. Ini kalau saya lihat lagi berputar berlawan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam ya. Caranya gimana? Ini kaki kiri diangkat. Kaki kiri yang diangkat. Iya ini. Oke. Yang lain? Ini benar misalnya. Nah ini dia sekarang melawan searah jarum jam, kaki kanan diangkat. Gini Bapak Ibu. Buat Pak Rama, metode ini bekerja untuk beliau. Dia coba share ke orang yang lain, tapi belum tentu orang lain bisa mengalami hal yang sama. Makanya kita coba siapa yang bisa membantu, misalnya Pak Dwi atau Pak Ronald yang ternyata masih sulit untuk bisa melihat gambar ini melawan arah jarum jam. Itu pertanyaan. Ada yang bisa nggak? Bantu. Oke. Kalau saya kasih bantuan seperti ini, mudah untuk melawan arah jarum jam? Mudah, Bu Vera? Cara ya? Fokusnya di mana? Di kaki ya? Mana gitu ya? Gitu. Semua bisa Pak? Gampang kan? Gampang. Coba yang ini. Sekarang melawan arah jarum jam. Ada yang bilang? Ada yang lihat di pinggul? Fokusnya. Kamu lihat ke atas nanti malah konsentrasi pecah. Itu kalau tinggi pinggul ya, pinggul. Ada salah. Saya kasih bantuan ini. Bapak lihat di ujung panahnya. Melawan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam. Bisa? Melawan arah jarum jam. Saya kasih bantuan ini. Siapa yang udah bisa? Pak Dwi? Udah bisa? Pak Rona? Bisa? Bu Nining? Bisa? Bu Asnida? Bisa ya? Bu Indah bisa Bu? Bu Vera? Bisa? Pak Agung? Semua bisa? Yakin? Berarti bisa. Coba sekarang Anda lihat berputar melawan arah jarum jam minimal 20 detik. Pertahankan. Hitung 1 sampai 20. Dan siapa yang bisa bertahan sampai angka 20 ada angkat tangannya. Berputar searah jarum jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Searah jarum, melawan arah jarum jam. Melawan arah jarum jam ini ya. Melawan arah jarum jam lebih dari 20 detik. Siapa angkat tangannya yang bisa? Yang 10 detik ada?
10 detik, 5 detik. Melihat sebentar kemudian hilang lagi, ada? Pak Dwi hilang lagi? 15. Bu Asmida berapa menit? 20 detik bisa. Jadi bisa ya. Mana lebih mudah? Searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Searah ya jarum jam. Oke. Sekarang coba perhatikan gambar di depan ini. Dia berputar bukan searah jarum jam, bukan juga melawan arah jarum jam, tapi hanya goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Bisa? Bisa. Siapa yang bisa angkat tangannya? Segera. 1, 2, 3, 4. Oke. Ada lagi yang lain? Pak Bu, belum bisa? Siapa yang udah bisa bantuin tuh Bu? Ngomong. Sharing. Bagian dari sharing. Yang udah bisa tolong bantuin Pak Eka, kasih tahu ke teman yang belum bisa. Gimana Bapak bisa melihat? Coba dipengaruhi. Diajarin. Di sini ada yang udah bisa? Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Ada? Masih bentar? Hah? Bukan. Ada yang bisa? Goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Ya, memang semua ada di dalam kepala kita. Iya, betul sekali. Goyang kiri kanan bisa? Tergantung dari kita aja ya. Gak semua orang bisa seperti Pak Hendra loh. Nah, sekarang muter terus kata Bu Indah. Anda boleh bangkit dari kursi, melihat dari perspektif yang lain. Barangkali ketemu jawabannya. Nah, Ibu kalian bisa melihat kiri kanan? Oke, sekarang saya tanya dulu nih. Teman-teman perhatikan, yang angkat tangan perhatikan. Siapa yang bisa melihat kaki ini goyang kiri, goyang kanan? Angkat tangannya langsung. 1, 2, 3, 4. Berarti saya bukan bohong ya. Berarti benar-benar fenomena ini bisa goyang kiri, goyang kanan. Berarti yang belum bisa, artinya saya bisa belajar untuk bisa. Anda boleh bertanya, Pak gimana caranya? Coba ditularkan pengetahuannya. Oke? Ayo, cepat. Dan Anda belajar sendiri, kita nggak ketemu jawabannya. Jalan paling cepat, belajar dari orang yang sudah bisa. Itu caranya. Anda boleh pindah posisi. Yang penting tugas Bapak Ibu harus sampai ketemu gambar ini bisa berputar kiri, putar kanan kiri doang. Kalau perlu sampai tengah malam kita di sini. Kakinya berubah. Nah, dijelaskan sama Pak Hendra. Coba Pak dijelaskan Pak. Ini goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Masih muter? Bapak berusaha untuk mencari tahu. Ini bukan masalah trik ya Pak, gambar-gambarnya saya nggak berubah. Kalau ada orang bisa, Bapak bisa belajar, pasti bisa. Saya mau tanya nggak? Tanya sama yang bisa. Jangan tanya sama saya, nanti dipikirnya saya main trik lagi. Tanya sama yang bisa. You feel it, dan see it. Saya mau harus sampai bisa Pak. Saya buang panahnya supaya nggak bingung. Kiri, kanan, kiri. Goyang-goyang ini ya. Unita bisa. Dirasain aja mungkin jadi kelihatan. Kalau bisa lihat ke kepala ini. Dapat. Saya dapat. Bunga sudah. Serius nih, ini Mantap. serius. Ini aja. Enggak, masalah. Fokus ya terus. Enggak mau lihat kakinya, lihat kaki ininya. Setiap orang metodenya beda-beda Pak. Enggak mau lihat kaki kanan aja dengan kaki kanan ini loh ininya. Cuma lihat ini
pura-pura bisa, saya lebih enggak. Saya minta secara sederhana, gambar ini bisa berputar ke arah jarum jam. Gambar ini bisa juga berputar melawan arah jarum jam. Dan gambar ini bisa nggak berputar kemana-mana, cuma goyang kiri, goyang kanan. Itu saja yang saya mau Bapak Ibu dapatkan. Kalau nggak tahu, Ibu Bapak Ibu sudah tahu bahwasannya di ruangan ini ada orang yang bisa. Tinggal kita merendah hati nggak belajar untuk bisa, gitu kan? Kalau kita udah bisa, mau nggak kita rendah hati untuk berbagi pada yang lain? Itu aja persoalannya. Oke? Dapat? Nah, Dari pinggir. Kalau begini nggak kelihatan, Pak. Bapak lihatnya dari mana, Pak? Kayak mirip gitu. Pak Febri mirip? Oke, peripheral vision berarti. Peripheral vision tekniknya, saya tahu. Jadi kayak Bu, ini bisa lihat? Bu yang kiri, Bu yang kanan? Udah hebat, Bu bisa berarti ya? Bu kita bisa? Bisa? Hari ini? Tangan, Bu nggak bisa loh ya? bisa kan? Segala macam teknis boleh dipakai. Kita kalau di situ tuh fokusnya tuh di situ. Segala macam teknis boleh dipakai karena setiap orang punya metode yang beda-beda. Tidak ada satupun yang benar. Yang penting hasilnya bisa lihat. Mau caranya bagaimana? Terserah. Ingat preferensi kita masing-masing beda. Oke? Tapi persoalannya kalau orang lain bisa berarti saya bisa belajar untuk bisa. Itu dulu. Oke. Sampai di sini saya cek sekali lagi. Siapa yang bisa dengan mudah melihat gambar di depan ini berputar searah jarum jam langsung angkat tangan. Searah jarum jam langsung. Udah semuanya ya. Yang melawan arah jarum jam lebih dari 20 detik. Bisa semuanya? Bisa? Bisa ya? Semua bisa. Siapa yang bisa melihat goyang-goyang? Kiri kanan saja. Bu Indah? Belum bisa? Oke, tanya sama yang lain yang udah bisa. Satu, coba tunjuk tangan biar Bu Indah bisa lihat siapa yang udah bisa. Ibu boleh belajar sama Ibu Asmida, sama siapapun untuk bisa. Pak Agung juga belum bisa. Belum bisa. Boleh belajar sama yang lain. Boleh belajar sama yang lain. Prinsipnya sekali lagi saya ingatkan, kalau ada orang lain bisa melakukan berarti saya juga bisa belajar melakukan. Memodel. Gitu. Oke. Pak Agung tolong dibantu teman-teman. Siapa yang bisa bantu Pak Agung untuk bisa? Kiri kanan. Bantu Pak. Yang belum bisa kita bantu sama yang udah bisa. Kok bisa dia? Kalau dia nggak dapat jalannya, minta sama yang lain dulu. Bisa? Dapat Pak Agung? Coba pindah posisi ke sini Pak Agung. Tadi ada pengalaman bagus dari Pak Diki. Tadi awalnya susah, tiba-tiba bisa tuh. Tanya sama orang, tanya sama yang bisa. Lihat tembok nasi dulu, lihat tembok lihat dikit. Lihat tembok, cewek gitu kan. lihat tembok, Ekor mata ekor mata doang. Dari ekor mata. Dari ekor mata. Ini. biasa Iya. Dapat kan kok? Gak dapat lagi. Tembok. Nggak tahan lama tapi udah bisa. Ikutin iramanya dia. Bisa gaya kiri kanan, tapi nggak tahan lama doang persoalannya. Berarti udah mulai bisa ya. Oke. Siapa lagi? Bu Indah udah dapat belum Bu? Bu Indah. Oke. Ini tinggal masalah kita mau tahu apa enggak aja, gitu aja ya. Tapi membuktikan kalau yang lain bisa, kalau saya mau berarti juga bisa belajar seperti dia. Intinya gitu saja. Gue masalah gede nih, gue lagi gini aja nih. Iya, kalau kita fokusnya Udah ya. Fokus ke yang lain. Saya lihat di kelas ini mayoritas sudah bisa. Persoalannya bukan masalah bisa nggak bisa dan sebagainya, bukan. Persoalannya bukan di situ, teman-teman. Gambar is gambar, hanya gambar. Persoalannya sekarang, mari kita perintahkan sama-sama.
Saya memutuskan untuk ingin melihat gambar ini berputar melawan arah jarum jam. Sekarang juga, putuskan. Kelihatan? Langsung, dapat? Melawan arah jarum jam. Dapat? Dapat. Saya ingin, saya perintahkan diri saya untuk melihat goyang-goyang kaki kiri dan kaki kanan. Dapat? Dapat? Dapat ya? Dapat ya, kecuali Bu Ida, saya lihat. Yang lain bisa semua. Pak Hendro, bisa ya Pak ya? Ibu bisa ya? Pak Hum masih susah ya? Oke. Coba perhatikan. Kenapa gambar itu mudah dilihat ketika berputar arah jarum jam? Kenapa? Yang pertama muncul. Kalau bilang gambarnya itu juga hal yang paling biasa. Kenapa? Karena kita dari kecil sampai sekarang dilatih untuk bisa membaca tulisan dari kiri ke kanan. Betul? Ada di ruangan ini membacanya terbalik dari kanan ke kiri kayak di Arab gitu? Enggak kan? Iya kan? Ini kan? Sehingga bawah sadar kita sudah merekam pola selalu kiri ke kanan. Jadi berputar searah jarum jam. Mudah kan? Itulah mindset yang sudah terbentuk. Saking berkaratnya kita bilang tidak, gambar ini selalu berputar searah jarum jam. Nggak salah, betul dia. Pikiran itu betul. Tidak salah dalam konteks persepsi. Tapi ternyata ada orang lain bisa melihat gambarnya sama, tapi dia bisa memerintahkan, kesadaran yang memerintahkan otak untuk melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu melawan arah jarumnya. Ternyata bisa. Apa maksudnya? Berarti dia lentur, tidak terfiksasi di mindset yang lama. Dia melentur dengan pindah perspektif. Berarti saya bisa melakukan. Itu kan kira-kira? Kemudian ketika goyang-goyang juga sama. Ini kan sesuatu yang nggak biasa, lebih tinggi lagi. Ketika saya perintahkan otak saya, ini kesadaran yang memerintahkan otak, ternyata ngikut dong. Apapun metodenya. Bukan Bu, ini untuk melatih kesadaran. Tujuannya bukan masalah bisa nggak bisa, tapi Ibu merasakan siapa sebetulnya memerintahkan otak saya untuk melihat sesuai dengan mindset yang lama, atau saya mau bangun mindset yang baru. Itu maksudnya Bu. Otak kita akan ngikut. Yang merintahkan siapa? Kesadaran. Bahasa tadi itu ilmiah yang di video itu loh. Kalau bilang roh juga boleh, tapi tadi di ilmiah bilang kesadaran. Itu memerintahkan otak. Itu maksudnya. Jadi Pak Hendra sempat share sama saya. Berarti begitu, secara sadar bisa loh kita memerintahkan. Kapan dia harus memutar ke kiri, kapan ke kanan, kapan goyang-goyang. Itulah berarti kita mengenal dalam diri kita. Ada sang sadar, sang akunya. Itu maksud saya. Latihan di sini untuk mengenali itu. Ketika kita tahu kesadaran itu, pindahkan, putar kanan, putar kiri, bisa. Otak kita ngikut gitu maksudnya. Dibandingkan kalau dilepas. Kalau dilepas saja, kesadaran kita tidak kita kuatkan, yang terjadi apa? Dia kembali kebiasaan lama, yaitu mindset lama kita. Baca dari kiri ke kanan, selesai. Tapi sekarang berani nggak kita mengambil alih kesadaran itu yang saya ambil? Supaya apa nanti? Take inisiatif. Saya diam atau saya bergerak? Bukan karena pikiran, bukan karena orang lain, tapi karena saya yang memerintahkan. Itu maksudnya. Lihat ini tujuannya untuk melatih. Oke? Jadi bukan masalah bisa atau tidak bisa ya. Sekarang coba dilatih untuk mengenal sang aku kesadaran. Dia memerintahkan otak, putar kiri, putar kanan. Ya tadi misalnya Pak Hendro, pada saat dia mau muter ke kanan, muter kiri gini, dia bilang stop, sekarang muter kanan, stop, sekarang muter kiri, terus stop, jalan lama dia goyang-goyang doang. Karena kesadarannya sudah begitu kuat mengendalikan otak untuk berpikir. Berarti maksudnya justru itu, Ibu boleh praktek Bu sekarang. Lihat tadi, mainkan dia. Saya mau dia goyang kiri, saya mau goyang kanan. Goyang kiri, goyang kanan, saya mau dia putar. Ibu mainkan di kepala. Itu aja yang saya mau Bu. Ternyata ada sang sadar, sang aku dalam diri saya yang mengendalikan pikiran saya. Itu maksudnya. Ya kan? Anda untuk bisa itu pilihan. Untuk mau berputar searah jarum dia nggak mau susah payah, itu juga pilihan. Dua-duanya betul, tidak ada salah. Hanya konsekuensinya kan beda. Dapat pembelajaran baru dari slide ini?
Karena kalau diterangkan rumit sekali Pak. Saya kita bisa berdebat Pak, tergantung mazhabnya dan sebagainya. Sekarang tiba-tiba kita bisa tahu, oh ternyata ada sang sadar yang memerintahkan otak gitu. Oke? Dan kita juga sekaligus memahami, oh arti mindset itu pola pikir yang sudah terbentuk. Karena dari kecil kita diajarkan seperti itu. Tiba-tiba sekarang dilatih untuk berbeda. Awalnya tidak mudah. 2 menit, 2 detik, naik 5 detik gitu kan? Naik lagi 10 detik. Siapa di ruangan ini yang sudah melatih dirinya untuk mengontrol pikirannya dan gambar ini ikut seperti apa yang dipikirkan? Ada? 1, 2, 3, 4. That's good. Anda boleh praktek, Anda boleh main. Semau, artinya saya melatih kesadaran saya tadi yang tanya Bu Vera itu ya. Putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, putar seluruhnya, putar ini. Oh ternyata ada sesuatu dalam diri saya sang aku. Itu yang tadi Bapak ngomong. Kesadaran. Mengenali kesadaran, sehingga nanti tinggal diarahkan nih. Saya mau inisiatif, take risk, atau mau seperti ini saja sudah merasa puas misalnya seperti itu yang penting. Itu namanya take inisiatif. Ya, proaktif datang dari situ, dari siapa yang mengendalikan dalam diri saya, mengendalikan otak. Itu maksudnya. Karena besok kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana proses di dalam otak itu sendiri bekerja. Sekarang baru sampai di kesadaran otak ini. Karena ini fondasi untuk membangun kekuatan atau empower supaya kita punya influence pada orang lain. Saya nggak bilang ngomong karisma, tapi kalau Bapak Ibu lakukan muncul ya semua. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Besok kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita janji jam 4. Tapi sebelum saya tutup saya ingin tanya, ada nggak di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesan dari apa yang dipelajari sepanjang pagi sampai sore hari ini? 1-2 orang saja. Yang paling berkesan apa yang dipelajari hari ini? Ada? Saya tahu teman-teman pada kita sudah punya komandan Kopassus yang baru hari ini. Coba semangatnya mana? Tepuk tangan Kopassusnya mana? Belum. Suaranya belum keluar. Kasih nama di kertas putihnya. Stikernya ada di belakang. Kasih nama. Di ujung di atas. Oke. Kemudian tulis apa yang paling aku suka darimu. Dari siapa? Tulis aja dulu. Apa yang aku suka darimu. Suka Pak. Tulis. Nah, itu. Kita baca tulisannya. Apa yang Suka darimu. paling aku suka darimu. Paling. Ya boleh pakai paling. Ditambah. Tanda tambahkan ting atasnya. Oke. Kalau sudah tempel di punggung Anda sendiri. Oke, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Tempel di punggung Anda masing-masing. Nah, begitu caranya. Ada yang sendiri, ada yang saling membantu. Teman-teman, kita hidup berinteraksi ya. Gak semua yang kita inginkan kita lakukan sendiri. Nah, kita perlu minta bantuan pada orang lain. Nah, itu yang benar. Sudah? Sudah? Kalau sudah, Anda berkeliling kepada semua teman-teman yang ada di ruangan ini, kasih feedback kepada orang itu. Misalnya ke Bu Vera, apa yang paling aku suka dari Bu Vera? Bu Vera orangnya apa? Oke? Lakukan, cepat. Keliling nih Pak. Semua Pak. Semua, sebanyak-banyaknya Anda dapat feedback. Oh ditulis. Ditulis dong. Apa yang paling aku suka dari Pak? Udah, kan udah ada namanya tuh. Mas Ronald berarti ya. Nah, udah ada namanya kan? Aduh belum. Ya. Belakang dulu enggak apa-apa. Gimana? Pokoknya harusnya begini. Sini. Enggak. Apa ya? Bingung kan? Nah, ketemu belum? Bener. Nah, bener.
Apa yang bos? Gak tahu. Udah lo ngomong aja lo setengah-setengah. Oke. Terus. Di sini orangnya 14. Di sini orangnya 14. Oh iya, Bu Pera. Udah berapa? Kamu berapa bisa? Oke. Tanya gitu. Nah, sini nak. Mainkan dulu. Pasti lo gua sini. Bingung gua. Tahunya jelek aja Pak. Pasti siap. Mas. Pastinya sini. Oh iya. Belum ya? Kok ada 20 Mas? Yang dua ya. Ibu berapa? 6. 46 berarti. Sama 6. 4. 3. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya. Lebih ke arah kreatif. Silakan berbaris berurut seperti ini menurut yang paling keren di depan, mulai 1. Biasa aja deh gitu. Udah nih kalau kembali. Dia mau baik. Halo. Hai. Kayaknya ada ketua kelompoknya sih. Ada ya. Baik, untuk orang yang paling keren, hari ini kita jadi ketuanya ya. Baik, terima kasih untuk tahu lupa kita. Baik, ada jeda mungkin nanti saya masuk lagi dengan nanti informasi dari Pak Yumai. Saya serahkan ke Pak Yumai kembali. Silakan. Tadi grup 1 hadiahnya mana? Oh iya. Hadiah. 2 kali menang. Kita 2 kali menang loh. Pak, ini ya. Adanya dibagikan. Menang. Mulai sama apa tadi? Sama yang mesin itu. Itu 1. Sama offset, Bu. Jangan loncat-loncatan. Sama kan ini menang. 1 yang membuat ini. Bayi dan tuh yang Oke, silakan yang mau minum dulu minum. Ada yang mau ke belakang? Ya, oke, silakan. 5 menit dulu ya, ada ke belakang silakan. Yang lain nanti
yang disampaikan Mas Hendra bahwa guru itu ilmu, gudang ilmu. Ketika dia enggak, ya udah stop gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan dia sudah berikan sama kita. Tapi ternyata Mas Diki bilang gini, kayaknya ada yang belum disampaikan gitu kan. Ada yang belum disampaikan. Gimana? Dan Mbak Dita merasakan penyesalan. Kok selama gue jadi muridnya dia kok nggak nimba sebanyak-banyaknya ilmu, kok buang-buang waktu dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah itu mungkin perasaan yang sering diterima sama teman-teman. Gitu ya. Nah inilah kondisinya. Bahwa dalam suatu perusahaan, bayangkan bahwa dalam suatu perusahaan adalah ada senior-senior tersebut, gitu ya, dan kita sebagai junior. Kemudian ketika senior-senior ini hilang, kita sebagai pengganti mereka. Perasaan ilmunya kurang, kok kesempatannya nggak ada, terus kita kehilangan ilmu. Sepertinya ada misi. Nah, saya pengen tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan. Mungkin Mas Rama punya pendapat. Mungkin mencari guru yang baru. Cari cewek baru. Mas Diki mungkin Mas Diki. Ya, proses mencari lagi itu yang berat. Karena mungkin kita sudah punya standar gurunya kriterianya seperti ini. Jadi mencari model baru tidak sulit. Atau ada pendapat lagi dari sini? Mbak Vera? Oke, kalau mencari lagi yang baru, kira-kira organisasi akan melihat apa? Ada kan? Tadi udah disiapin. Ada yang sebelumnya. Kemudian ketika mereka hilang, Anda nggak siap. Berarti apa? Betul nggak? Iya. Nah, berarti harus tanggung jawab. Tapi kalau cari baru, bagaimana gitu? Apakah itu sebuah solusi? Kalau udah kuat di sini, ya belajar juga untuk asertif pada satu kondisi tertentu. Kalau misalnya untuk bicara yang teknis, orang lain belum tahu, misalnya siapa SAP di sini jagonya? Orang SAP ada nggak? Oh ada ya Mas Hendra. Nggak semua orang tahu. Kebanyakan mungkin akan main di sini. Awalnya aja manfaat SAP di sini. Tapi selebihnya karena teknis, nggak mau di sini. Mungkin gitu. Tapi kalau yang sifatnya soft skill, persuasi pasti akan ada di sini. Konteksnya nih. Secara teori, secara ilmu nggak ada masalah. Kita kontrol aja mau pakai yang mana. Tapi ujungnya tetap di kepala nih. Saya ingin mempersuasi karena saya berkomunikasi sesuai dengan apa yang sebetulnya jadi kebutuhan, bukan kebutuhan saya, tapi kebutuhan orang banyak sebagai peserta. Kebutuhan kita bersama. Yang tadi itu istilahnya win-win itu terpersuasi gitu. Ya kan? Oke? Kita break. Kalau bisa on time sampai di meja masing-masing. Setengah jam dari sekarang. Atau kurang? Cukup? Banyak kan? Oke, pokoknya duluan sampai di sini kita mulai. Coba kita mainkan kaki diangkat ke atas. Tekan. Gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh di belakang. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Renggangkan. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuaikan ya yang pakai span ya. Kemudian pakai satunya. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik ke atas dulu. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Taruh di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Renggangkan. Itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi dulu. Tepuk tangan. Yang bisa melakukan gerakan terakhir itu tandanya Bapak sudah bisa melakukan peripheral vision. Itu tesnya. Kalau Anda tidak melakukan peripheral vision, kan goyang-goyang badannya. Karena Anda kan ketarik dengan gravitasi, sehingga fokusnya ke sini asosiatif, goyang. Tapi kalau Anda lakukan dengan teknik peripheral vision, nyaman.
bisa lama lagi. Itu kekuatannya luar biasa. Oke, silakan kembali duduk. Gerakannya sederhana ya, tapi agak deg-degan ya, napasnya ya. Betul. Dalam waktu 10 menit, mendingan satu pesan masuk daripada ingin semua pesan masuk. Godaan kita selalu di situ. Saya kalau presentasi lebih baik kelihatannya gampang banget ikuti, memang iya. Kalau Anda mengerti apa yang saya maksudkan, berarti saya mengerti apa yang saya sampaikan. Intinya di situ. Kalibrasinya gitu aja. Kalau misalnya peserta bingung, berarti sebetulnya saya ini masih bingung. Orang jadi ikut bingung, kan gitu. Kalau saya paham, saya tahu, pasti peserta juga mudah untuk memahami. Gitu. Bisa di-follow semuanya, teman-teman? Ya. Jadi result itu hanya konsekuensi logis sebuah tindakan yang benar. Berarti kalau tidak tercapai, berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau sudah tahu ini, apa yang membuat kita ketika presentasi jauh lebih pede? Karena kita butuh yang namanya pada saat persuasi itu pada saat kita hendak melakukan persuasi presentation atau communication, kita butuh influence. Kita harus bisa mempengaruhi, sudah bisa masuk ke persuasi. Untuk influence kita butuh credibility. Apakah seorang bisa dipercaya untuk menyampaikan topik ini untuk bisa ke sini? Gitu. Kalau ini nggak dapat, nggak mungkin ini kena. Betul? Ini kan tindakan logisnya, ini outcome-nya. Untuk kredibel, kita menunjukkan kompetensi itu syarat pekerjaannya, tapi kompetensi orang sudah memiliki kompetensi. Berikutnya apa lagi satu lagi di sini? Karakter. Yes. Apakah yang saya sampaikan ini hanya semata-mata untuk benefit saya atau untuk Anda, untuk kita semua? Kemarin saya ingatkan ekologis misalnya gitu. Saya orang yang terbuka, jujur, itu bagian dari karakteristik. Oke? Bagaimana saya meningkatkan kompetensi? Caranya gimana? Untuk meningkatkan kompetensi nggak banyak pertanyaan, tapi bagaimana supaya pada saat saya presentasi orang tahu bahwa saya orang yang kompeten? Oke? Thank you Bu, tepuk tangan teman-teman. Saya untuk memberikan kesempatan pada semua orang, Bapak dan Ibu. Tetapi ini salah satu contoh bagaimana dari apa yang sudah kita absorb selama ini, ya, tergantung kepada kita masing-masing, tujuan, ekspektasi, dan sebagainya. Tapi yang pasti saya ingin sampaikan bahwa training ini sama sekali tidak terkait dengan situasi yang saat ini sedang kita hadapi di SKK Migas sebagai organisasi tempat kita belajar. Tidak ada hubungan sama sekali. Karena yang saya tahu seperti istilahnya tadi Pak Henry dikatakan bahwa ada satu renstra, ada satu blueprint. Saya baca. Tujuannya adalah ke world class, kemudian ada satu proses yang namanya transformasi. Di dalam proses itu, saya baca lagi salah satu strategi untuk mentransform, betul sekali, membangun kompetensi. Salah satu kompetensi yang mau dibangun adalah dari sisi e-com. Tapi kemudian saya lihat kompetensinya apa, dari saya langsung analisa dari kompetensi yang basic, kompetensi teknikal, manajerial dan leadership, saya bagi semuanya. Oh ternyata soft skill banyak sekali yang dibangun. Ada beberapa yang soft skill gitu, tak semuanya teknikal, tapi ada yang soft skill. Salah satu yang soft skill dinilai diprioritaskan adalah inisiatif, influencing, persuasif, strategi. Strategi berarti sesuai dengan ya, betul. Tapi apakah itu karena gap? Bukan sama sekali. Artinya kalau skala 1 sampai 5 proficiency level, ini nilai rata-rata sudah 3,4, 3,5 rata-rata semua. Tetapi ini ditingkatkan lebih tinggi lagi karena beberapa kompetensi lain sudah di atas 3,7, 3,6 gitu lah. Jadi bukan masalah mengisi gap atau mengajar gap, tetapi ditingkatkan efektivitas. Itu yang luar biasa. Itu yang luar biasa. Dan kelihatannya ke depan nanti juga sudah mulai ada satu awareness bahwa kompetensi teknis, yes, penting, sangat penting. Tapi ketika berhubungan dengan orang, dalam konteks kita bermitra, berarti ada unsur relationship, unsur bagaimana menjalin hubungan dengan orang, gitu. Soft skill juga akan diberikan atau diimbangi. Itu yang saya tahu, yang saya tahu. Sehingga didesainlah training seperti ini. Kenapa 4 hari? Ya karena kita lihat sendiri 4 hari kelihatannya seperti apa untuk soft skill, betul nggak? Ya, kalau cuma training teknis setengah jam baca modul apa segala macam sehari mungkin selesai. Tapi kalau 4 hari harus lengkap, karena yang kedua adalah pendalaman.
kita pelajari ini bisa kita bawa ke tempat kerja, dan kita percaya bahwa banyak hal positif yang bisa meningkatkan aktivitas kita sebagai profesional. Saya hanya bisa berat itu. Dan saya juga mohon maaf nih, karena selama 4 hari ini mungkin saya terlalu antusias, ketemu sama orang yang bersemangat, saya ikut-ikutan tertular semangatnya, bercandanya barangkali juga katakanlah mungkin ada yang tersinggung atau terinjak jempol kakinya. Sekali lagi saya mohon maaf, tanpa disengaja dan tidak punya niat sedikit pun, karena memang suasananya sangat semangat yang luar biasa. Seperti itu. Ya Bapak Ibu. Ya. Sebelum saya tutup, karena 4 hari saya sudah banyak bicara di depan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan apa yang paling berkesan dari apa yang kita dapatkan selama hari ini atau dari kemarin. 1-2 orang barangkali bisa menyampaikan apa yang dapat dari ini. Yang paling berkesan, Bu Nita. Luar biasa, tepuk tangan. Orang-orang yang bisa dipercaya bisa mempercayai orang lain, kan gitu ya Bu. Luar biasa, mantap sekali kalau ada transformasi seperti itu. Yang lain ada dari Bapak? Oh, silakan Pak. Terima kasih. Kalau dari saya mungkin sederhana aja Pak, pakai kelas yang saya yakini sendiri bahwa dengan training ini saya bisa meletakkan bahwa saya bisa lebih mengenali diri saya gitu. Dan ternyata seperti mobil gitu ya, ternyata banyak di dalam diri saya ini saya nggak tahu ini yang tepat remnya mana, ternyata masih ada tempat kosong di belakang seperti itu. Luar biasa metafor itu Pak Wasul. Langsung kita connect ya. Mantap sekali, betul. Saya lebih dulu. Ya kayaknya seperti itu aja. Jadi saya bisa lebih mengenali untuk bisa memberikan energi positif bagi yang lain gitu, buat empower diri saya sendiri itu. Dengan kita mengenali perangkat-perangkat apa aja yang ada di dalam, terutama dalam otak dan tubuh. Ya saya harap saya bisa menjadi lebih baik bagi diri saya sendiri dan bagi keluarga dan bagi teman-teman di kantor juga. Bapak Ibu sekalian, sampai juga kita pada akhir sesi selama 4 hari, tidak terasa ya, tapi ada hari keempat saja. Dan kemarin pada saat dibuka Pak Blok di sini menyerahkan kepada kami dari Proxis, dan kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas selama 4 hari ini. Barangkali ini tiba saatnya bagi tim Proxis, ada saya, kemudian ada satu lagi, ada Stefani, masih ada, Ruli ada ya teman-teman. Saya atas nama tim Proxis Pak, terima kasih ini karena Pak Jas nggak ada, diwakilkan pada ketua kelas, boleh ya? Saya serahkan kembali tim yang hebat luar biasa ini kepada ketua kelas kita, dan ketua kelas kita akan sekaligus menutup dan membawakan doa untuk kita semua. Terima kasih Pak, tim yang luar biasa. Terima kasih atas kepercayaannya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya untuk training, saya kira saya dapat amanah lagi dari sebelum Pak Jos dan teman-teman SDM. Saya kira pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bumi dan tim. Saya kira karena apa yang dijanjikan di awal bahwa kita bersenang-senang itu tercapai. Jadi, dan saya yakin teman-teman semua peserta di sini sangat bisa mengambil manfaat dari apa yang materi yang diberikan. Karena kita terasa sekali bagaimana Pak Ayu memberikan inisiasi, influensi dan persuasi. Kita sangat terpersuasi sekali. Dan di luar dari itu, kalau Pak Ayu tadi bilang bahwa
Mungkin ini nggak ada hubungannya dengan kondisi institusi kita, tapi menurut saya berbeda. Kalau saya percaya bahwa semua itu tidak ada yang kebetulan. Jadi kita semua di sini wakil-wakil dari setiap ini fungsi mungkin memang dianggap orang-orang yang dianggap mampu untuk diberikan amanah, untuk memberikan pengaruh, minimal merubah diri sendiri dulu, kemudian ditularkan kepada fungsinya, anak buahnya, partner dan atasan untuk bisa membawa perubahan di SKK Migas. Kebetulan SKK Migas kita punya kepala yang baru. Mari kita enggak yang saya juga mengutip kata-kata Pak Yumi bahwa kita nggak peduli SKK Migas yang lalu, kita peduli sama yang SKK Migas ke depan. Saya kira itu fungsinya. Jadi atas nama manajemen dan SDM training dari SKK Migas, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan kita tutup dengan doa. Saya minta semuanya untuk mengucapkan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Saya bacakan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih telah kau berikan rahmat, waktu, dan kesempatan untuk dapat menerima apa yang semestinya dapat kita terima dan kita praktekkan hari ini, dan apa yang telah kita terima dari mulai training. Mudah-mudahan amanah yang kau berikan bisa kami aplikasikan ke depan dan bermanfaat tidak hanya buat diri sendiri, tapi bisa buat untuk keluarga dan institusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 menit aja. Oh iya, mohon izin Pak, minta waktu 3 menit tambahan untuk memberikan feedback supaya kami bisa bekerja lebih baik lagi di kemudian hari ya. Boleh ya Pak ya? 3 menit saja Pak, mohon izin. Habis ini ya. Tolong hadiahnya disiapkan ya, hadiahnya disiapin. Kalau saya mau wakili tim SDM Pak, saya akan merekomendasikan untuk Oh gitu Pak. supaya makin banyak Pak. 14 ini perlu lingkungan yang bagus. Hadiahnya disiapkan. Ada satu pulang tadi. Dari pariwisata. 19 ya.
Oke, Bapak Ibu, dengan ini saya ingin mengumumkan satu berita gembira yang ditunggu-tunggu. Kita adalah the best team, tapi di best ada yang best of the best. Siapa kira-kira best of the best? Hah? Ada yang ini tipis banget nilainya nih pendapatannya. Ada yang 25, 26, 29. Tipis ya? Nah, ya, tipis sekali perbedaannya. Yang mendapatkan nilai 29 adalah grup 1. Luar biasa. Kasih selamat. Hadiahnya Pak Ketua Kelas boleh diserahkan Pak. Anda jadi peserta juga sekaligus wakil dari SKK Migas. Silakan diberikan kepada grup 1. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah acara kita selama pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pasti. Oleh kita Wisnu. Dengan semangat, dengan senang hati akan kita. Terima kasih. 39A. Jangan desa kaki aja tadi. Dari sebelah mana? Nggak perlu dilaporkan? Oh, enggak. Kirain. Sudah seizin dengan Pak DJ, Pak. Makasih ya Mas. Makasih ya Pak. Persuasi sendiri. Mantap, oke Pak. Ya, thank you Pak. Makasih banyak. Charger.